Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 Hijriah, menggantikan daulah sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah yang berkuasa selama 92 tahun. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena dinisbahkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib, karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunannya. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syafa yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas Asy-Syafa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tazim, dan Al-Watsi. Selama berkuasa, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaannya, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wathiq Billah tahun 232 Hijriah. Masa tersebut merupakan masa yang paling bergemilang, bahkan dapat dikatakan masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang dan menjadi pusat peradaban dunia. Dalam aktivitas pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengambil pusat pemerintahan di kota Baghdad dan dijadikan sebagai ibu kota negara. Dan disinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lainnya dijalankan. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangatlah maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan, kejayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, dan yang lainnya. Berbagai macam penelitian dan kajian yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sendiri, kegiatan penerjemahan berbahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lainnya ke dalam bahasa Arab dengan sangat lancar. Adapun buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu, kimia, ilmu alam, mantik atau logika, filsafat aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan yang lainnya. Para khalifah dalam memandang ilmu pengetahuan sangat menghargai dan memuliakannya. Oleh karena itu, mereka membuka peluang seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, baik dari kalangan Islam maupun kalangan lainnya. Para khalifah sendiri pada umumnya seorang ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana, dan para pujangga. Kebebasan berpikir sangat dijunjung tinggi. Para sarjana atau ulama dibebaskan untuk berijtihad mengembangkan daya intelektualnya. Adapun beberapa buktinya, yaitu yang pertama, dibentuknya korps ulama yang anggotanya terdiri dari berbagai negara dan berbagai agama yang bertugas menerjemahkan, membahas, dan menyusun sisa-sisa kebudayaan kuno. Sehingga pada masa itu muncullah tokoh-tokoh muslim yang menyebarluaskan agama Islam dan menghasilkan karya-karya yang besar. Yang kedua, didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum. Dan yang ketiga, didirikan Majelis Munajarot, yaitu tempat berkumpulnya sarjana muslim
untuk membahas ilmu pengetahuan, dan para sarjana muslim diberi kebebasan untuk berpikir atas ilmu pengetahuan tersebut. Adapun hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunat, perawinya, isi, dan lain-lain. Pada masa itu bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Yang kedua, ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzulnya, hukumnya, dan lain-lain. Ada Abu Jarir At-Tabari dan Abu Muslim Muhammad bin Bar Isfahani. Ketiga, ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam, segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan yang diharamkan oleh agama Islam. Keempat, filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Kelima, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat yang tercela sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mencapai kebahagiaan abadi. Keenam, sejarah. Sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, pelakunya, peristiwanya, dan disusun secara sistematis. Ketujuh, kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan, khususnya tatkala pemerintahan Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Kedelapan, matematika. Para tokohnya antara lain Al-Khawarizmi dan Umar Khayyam. Kesembilan, astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang serta planet-planet yang lain. Tokoh-tokohnya yaitu Abu Mansur al-Falaki dan Jabir al-Batani. Ilmuwan atau tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ahli filsafat yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Yang kedua, ahli kedokteran Muslim yaitu Hunain Ibnu Ishaq dan Ibnu Sina. Ketiga, ahli sejarah ada Ibnu Qutaibah. Keempat, ahli fikih ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kelima, ahli tasawuf ada Rabi'ah Adawiyah, Abdul Farid Zunnun al-Misri, dan Abu Humid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali. Sekian materi tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, dan dapat kita simpulkan bahwa pada masa Daulah Abbasiyah terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan yang berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.